Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi anak-anak dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Pada pelajaran kali ini, kita akan membahas tentang ciri teks deskripsi dari segi penggunaan bahasa. Ya, nanti ada beberapa ciri teks deskripsi jika dilihat dari segi penggunaan bahasa. Ya, mari anak-anak kita pelajari. Untuk ciri yang pertama adalah bahwa teks deskripsi itu menggunakan kata-kata khusus untuk mengungkapkan. Ya, kata-kata khusus itu berarti kata yang sifatnya lebih khusus. Ya, misalkan adalah warna. Kata warna itu adalah kata yang masih umum. Kata khusus untuk warna ini adalah misalnya merah, kuning, hijau. Ya, jadi dalam teks deskripsi itu akan sering kita jumpai tentang kata-kata khusus dengan maksud biar lebih mengkhususkan. Begitu. Terus untuk ciri yang kedua adalah bahwa teks deskripsi itu menggunakan kalimat rincian untuk mengungkapkan. Ya, nanti dalam teks deskripsi itu ada kalimat-kalimat yang fungsinya untuk merinci dari kata yang sebelumnya. Dengan maksud agar kata yang dijelaskan itu lebih bersifat konkret. Contohnya seperti ini. Puncak Tugu Magir menyuguhkan pemandangan 360 derajat wilayah-wilayah di sekitarnya yang berlokasi lebih rendah. Ya, Puncak Tugu Magir ini gambarnya seperti ini anak-anak. Jadi anak-anak, nanti kalimat tersebut yang saya baca tadi itu akan dirinci agar lebih konkret. Ya, wilayah-wilayah di sekitarnya yang berlokasi lebih rendah itu wilayah mana saja? Ya, di sini dijelaskan seperti sejauh mata memandang dapat terlihat landscape Kota Klaten dengan Rawa Jombor, Kota Jogja dengan Merapi nan Gagah, deretan pegunungan Gunung Kidul hingga berlanjut ke wilayah Wonogiri yang tertutup kabut tipis. Ya, itu adalah kalimat-kalimat yang merupakan rincian dari kalimat yang nomor satu tadi, kalimat yang paling awal tadi. Ya, itu adalah ciri yang kedua anak-anak. Nah, terus ciri yang ketiga dari teks deskripsi apa? Adalah bahwa teks deskripsi itu menggunakan kata sinonim dengan emosi kuat. Ya, sinonim itu adalah kata yang memiliki kemiripan atau kedekatan makna. Ya, misalkan kata indah itu akan diungkapkan dengan kata yang lain yang memiliki ciri yang atau makna yang hampir sama. Misalkan dengan kata elok, permai, molek, mengagumkan, memukau, atau menakjubkan. Nah, penggunaan kata-kata yang lain itu dimaksudkan agar ada emosi yang kuat, kesan emosi yang kuat. Tidak hanya sebatas mengatakan dengan indah, tapi menggunakan kata-kata yang lain, misalkan elok atau permai. Ya. Terus untuk ciri yang keempat adalah bahwa dalam teks deskripsi itu menggunakan majas untuk melukiskan secara konkret. Majas itu adalah gaya bahasa. Majas ini digunakan untuk ya membuat kesannya itu lebih lebih hebat, lebih kuat gitu, begitu. Contohnya seperti ini anak-anak. Menyaksikan cahaya pertama matahari mengawali hari, juga saat-saat ia kembali pulang ke peraduan. Nah, anak-anak, matahari itu makhluk hidup apa bukan? Bukan ya. Nah, tetapi kok di sini matahari itu bisa mengawali hari, terus kembali pulang ke peraduan seperti manusia. Ya, bisa tidak sebenarnya? Ya, tidak bisa ya. Nah, tetapi di sini bisa. Nah, karena itu berupa kalimat bermajas. Kalau di sini adalah majas personifikasi. Majas personifikasi itu adalah majas yang mengandaikan suatu benda itu bisa bertingkah laku seperti manusia. Nah, dalam teks deskripsi itu akan lebih menarik jika kalimat-kalimatnya itu adalah kalimat yang bermajas untuk menguatkan kesan. Nah, ciri yang selanjutnya apa anak-anak? Yaitu bahwa teks deskripsi itu menggunakan bahasa sehingga pembaca itu seolah-olah melihat, mendengar dan merasakan apa yang dideskripsikan. Jadi dengan membaca teks itu pembaca seolah-olah sudah merasakan sendiri, sudah melihat sendiri ataupun sudah mendengarkan sendiri. Ya, contoh kalimat yang membuat pembaca itu seolah-olah melihat.
Dari jarak sedekat ini dapat terlihat lapisan tipis geomembran yang digunakan dalam teknik pembuatan embung batara Sriten. Nah, dengan membaca itu, pembaca itu seolah-olah sudah tahu, oh, ternyata di embung itu ada lapisan tipis yang namanya geomembran. Itu. Terus kalimat yang membuat pembaca itu seolah-olah mendengar. Misalnya begini, duduk-duduk di gazebo atau pendopo di sekitar embung sambil mendengarkan suara gitar. Nah, itu pembaca ketika membaca tulisan itu juga seakan-akan berada di situ dan di pendopo di gazebo sambil mendengarkan suara gitar seperti ya mendengar sendiri ada suara gitar di gazebo itu. Terus untuk yang ketiga adalah kalimat yang membuat pembaca itu seolah-olah merasakan. Contohnya apa? Angin tak henti-hentinya berembus membawa hawa dingin khas pegunungan ketika kami menelusuri tepi embung. Nah, pembaca itu ketika membaca itu kok seolah-olah oh iya, kalau di situ tuh hawanya dingin karena udara yang khas pegunungan, angin yang tak hentinya berembus. Gitu ya. Ya, baik. Untuk ciri yang keenam dari teks deskripsi adalah teks deskripsi itu memunculkan kata ganti orang. Kata ganti orang adalah kata yang fungsinya untuk menggantikan orang. Misalkan ada saya, aku, kami, kita, kamu, kalian, Anda, mereka, dia, dan sebagainya. Nah, contoh di sini adalah mendengar namanya. Nah-nya di sini adalah kata ganti orang ketiga. Mendengar namanya itu berarti nya itu siapa? Kalau dalam hal ini adalah Embung Batara Sriten. Terus awalnya saya menerka. Nah, saya ini kata ganti orang. Kata ganti orang pertama ya. Dari puncak ini pula kita bisa menyaksikan. Nah, kita ini juga kata ganti orang. Ini orang kata ganti orang pertama jamak. Terus yang selanjutnya kami mendapat kesempatan. Nah, kami ini juga merupakan kata ganti orang. Nah, kata-kata ganti orang tersebut itu akan sering terdapat dalam teks cerita, teks deskripsi. Ya, karena teks deskripsi itu biasanya menceritakan sesuatu diceritakan dari sudut yang subjektif dari diri kita dan untuk dibaca oleh orang lain. Ya, begitu ya anak-anak ya. Saya harapkan kalian bisa memahami. Ya, selamat belajar dan terus belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.